Jokowi akan dihancurkan sendiri oleh impiannya. Di akhir pemerintahannya yang tinggal 2 bulan lagi, Jokowi bukannya berusaha untuk makin memperhatikan rakyat, tapi malah makin menjadi gila dengan terus berhayal kalau IKN bakal dilanjutkan. Kamis 11 Juli 2024, Jokowi menerbitkan Perpres nomor 75 tahun 2024 tentang percepatan pembangunan IKN. Perpres berisi 14 pasal terkait penyediaan fasilitas hingga perizinan. Padahal IKN masih menyisakan banyak sekali masalah yang tidak mungkin tuntas dalam waktu dekat. Bahkan bisa memakan waktu puluhan tahun, walaupun berganti beberapa pemerintahan pun belum tentu beres. Rencana ngantor di IKN di bulan Juli akhirnya batal karena katanya turun hujan deras terus-menerus. Ambisi untuk menyelenggarakan upacara 17 Agustus hampir dipastikan juga bakal batal karena persiapannya masih sangat minim. Rencana pelantikan Capres dan Cawapres yang semula direncanakan di IKN sudah dibatalkan lebih dulu oleh Prabowo. Apa yang bisa diperbuat Jokowi dalam masa 2 bulan? Sedangkan urusan legalitas tanah masih ada 180.000 hektar yang belum beres, air belum tersedia, belum ada listrik, akses jalan juga belum beres. Syarat AMDAL belum terpenuhi dan terlalu banyak lahan yang belum tergarap. Sementara investor nihil karena pada kabur, sedangkan keadaan APBN saat ini sangat kritis karena sudah banyak tersedot ke IKN, kereta cepat Jakarta-Bandung, serta berbagai proyek infrastruktur yang tidak jelas manfaatnya bagi rakyat. Jokowi tidak bisa mengukur kemampuan diri. Semua proyek dirancang hanya mengikuti ambisi dan angan-angan tanpa dilandasi perhitungan, analisa yang komprehensif, kapasitas dan kemampuan diri, manajemen yang tertib, serta dukungan finansial yang memadai. Ditambah lagi pengerjaan yang gerasa gerusu dan terlalu banyak kebocoran di sana-sini. Sampai saat ini IKN sudah menghabiskan dana APBN ratusan triliun. Rezim Jokowi sangat kebingungan menghadapi ambruknya APBN yang minus 600 triliun untuk tahun anggaran 2025. Padahal pembayaran hutang akan jatuh tempo mulai tahun depan ketika Jokowi sudah tidak memerintah lagi. Berbagai kebijakan yang memeras rakyat seperti kenaikan UKT, akan diberlakukannya tapera, dinaikkannya pajak rakyat, dihapuskannya subsidi, dan kenaikan harga BBM adalah upaya Jokowi mencari dana guna menutup defisit APBN yang digunakan tidak sesuai peruntukannya. Semua utak-atik kebijakan pemasukan dana yang harus jadi tumbalnya selalu rakyat kecil, sementara para konglomerat perampok uang rakyat dan negara malah terus dimanja dan dibebaskan pajak. Demi IKN, rakyat dikorbankan. Gara-gara IKN, Jokowi enggan turun tahta. Demi IKN, Jokowi membangun politik dinasti. Demi IKN, Jokowi hutang makin menggunung. Demi IKN, tanah dibagi-bagi seenaknya kepada oligarki Taipan. Demi IKN, Jokowi rela jadi budak Cina. Demi IKN, Jokowi berani melanggar undang-undang dan konstitusi dengan memberikan HGU sampai 190 tahun. Akhirnya, demi IKN, Jokowi sudah bukan manusia normal lagi. Sebentar lagi IKN bakal mangkrak dan akan jadi kota hantu. Semua anggaran jadi mubazir, IKN harus diaudit, dan jika terdapat penyelewengan Jokowi dan para pembantunya harus diseret ke penjara.